Ada yang bertanya pas saya, Ustaz, kenapa orang pemabuk itu kalau mbak ajan ke suara nggak ada? Saya bilang ke sana kekuatan lebih narasi itu. Tidak suka melihat orang senang, tidak suka melihat orang berhasil. Sedangkan orang bagi motor itu nggak dia yang sakit pun. Dia pedoi ngalang bete apa? Dia kasih habis dia pedoi ini. Oh di Gorontalo ini tentu kenapa? Tidak suka melihat orang senang, baru paling suka urus-urus orang pengurusan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pemerintah Wangomotu, ketua-ketua RW RT yang sempat hadir. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Bari Uno, omnya Bapak Sandiaga Uno. Jadi Menteri Sandiaga Uno. Nah ini Om Bari ini dia punya om. Setiap takziah beliau selalu hadir. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya doakan dulu semua kita yang hadir, insya Allah kita semua masuk surga nanti di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara mati, maka kematian ini adalah hak mutlak milik Allah. Kalau berbicara kubur, maka kuburan juga adalah hak milik manusia. Sebenarnya tidak perlu takut dengan kubur. Kenapa Ustaz? Karena memang kubur itu rumah kita sesudah dunia. Kan dia akan berpindah. Dahulu kita sebelum melihat dunia, manusia sudah hidup di alam ruh. Jadi kita orang ini sebelum balik ini dunia, so hidup kita orang. Tapi bentuknya masih dalam bentuk ruh. Sesudah itu Allah pindahkan kita ke alam yang kedua, namanya alam rahim ibu hidup. Baru yang ketiga Allah pindahkan kita ke alam dunia hidup. Yang keempat Allah pindahkan ke alam kubur hidup. Sesudah itu Allah kumpulkan di hari kiamat hidup. Ternyata tidak ada manusia yang mati. Yang ada pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Subhanallah. Makanya ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apakah orang yang di dalam kubur itu mati? Kalau yang bilang mati, yang bilang itu orang Yahudi, yang bilang itu orang Nasara, karena dia tidak tahu. Kan Rasulullah bilang, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu dia sama dengan transit menuju akhirat. Ibarat orang melakukan perjalanan dari Gorontalo menuju Jakarta, transit Makassar. Sesudah itu lanjut Jakarta. Sama dengan kubur. Jadi tidak mati.
Setelah kita sampai di kubur, transit. Sesudah itu lanjut perjalanan menuju akhirat. Makanya beliau Sayyidina Utsman bin Affan, apabila beliau melihat kubur maka beliau menangis. Sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau melihat kubur menangis? Jawabannya apa? Lupakah kalian dengan peringatan Nabi, siapa yang selamat di kubur maka dia akan selamat perjalanannya terus sampai akhirat. Tapi siapa yang gagal di kubur, selanjutnya dia menuju akhirat lebih gagal lagi ketika berada di yaumil qiyamah. La ilaha. Ma huwa sakarat. Apa itu sakarat, Ustaz? Sakarat itu kan bahasa Arab. Kalau kita artikan sakarat, ma huwa sakarat. Apa itu sakarat? Sakarat itu artinya kehilangan akal. Makanya orang sakarat itu seolah-olah ada yang dia lihat. Walaupun kita baca Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Orang yang sakarat itu seolah-olah ada yang dia lihat. Lalu apa fadilah Yasin kita baca waktu orang sakarat? Yasin itu kan fadilahnya meringankan orang yang sakarat. Lalu kemudian kata Nabi, talkinkan orang yang sakarat dengan kalimat tauhid, la ilaha. Kas tunjuk. Orang sakarat itu kalau sobat jalan kasih tunjuk terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz, sebenarnya sakarat itu proses awalnya lewat mana? Kalau penjelasan Nabi dimulai dari ujung-ujung tali jemari kaki kita. Mulai dari situ pertama. Jadi heloyotorionaiwopopo itu dari kaki situ. Sesudah itu dia akan pindah ke atas buku-buku. Lama lagi dia di situ. Sesudah itu dia jalan terus sampai ke pusat. Sesudah dari situ dia akan ke dada, terus lama dia di sini Pak. Sesudah itu dia akan berada di tenggorokan. Saat itulah Nabi bersabda, roh manusia apabila sudah berada di tenggorokan, apabila dia bertobat, tobatnya tertolak. Tidak ada guna lagi istighfar. Tidak ada guna. Karena sudah di tenggorokan. Dari tenggorokan ini dia lewat mana? Malikil maut akan mencabut roh manusia. Itu dicabut lewat mulut. Jadi dia lewat mulut. Peka luar kasana itu roh. Maka mata itu akan mengikuti roh keluarnya dari jasad. Jadi mata keluar ke sana itu roh, mata Allah baku ikut. Makanya orang meninggal itu kan minggu-minggu ada minggu-minggu. Ustaz bisa ditutup, harus tutup. Baca doa pendek. Jadi kalau ada meninggal, siap-siap jo. Kita orang yang balia. Ketika sudah selesai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mulailah dari bahagian sini, bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak tutup itu. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya tidak tahu baru apa gitu Ustaz. Lalu bagaimana mau katanya minggu-minggu lagi? Ini boleh dalam keluar.
Kalau tidak tahu, yang penting ada bismillah, cukup, tidak usah terlalu berat. Kalau memang kita tidak tahu doa apa-apa, bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia akan kembali. Kalau menurut penjelasan Nabi, kalau orang yang beriman meninggal, malaikat turun dipimpin oleh malaikatur rahmat. Karena ada malaikat itu rombongannya dua. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Kalau yang meninggal orang baik, turun malaikat, diperintah oleh Allah, ambil dulu kain kafan di dalam surga. Bapak Ibu, jadi kalau orang beriman yang meninggal, Allah perintah malaikat, ambil dulu kain kafan di dalam surga, kemudian wangi-wangian dari dalam surga keluarkan, bawa ke bumi. Jadi dibawa ke bumi. Setelah sampai di bumi, kemudian roh keluar dari jasad. Roh itu keluar, dia langsung ditangkap oleh malaikat rahmat. Kalau tugas yang mencabut, malaikatul maut. Kalau malaikat rahmat, dia yang akan membungkus dengan kain kafan itu dari surga. Jadi roh itu dibungkus, Pak. Kemudian diberikan wangi-wangian, kemudian akan dibawa oleh 70 malaikat menghadap Allah. Dan rame-rame mereka berbicara, Mahadhihi roh thayyibah, Mahadhihi roh thayyibah. Ruhnya siapa ini yang begini harumnya? Ruhnya siapa ini yang begitu indah, bagus? Makanya kata Nabi, kalau orang yang meninggal itu orang bagus, roh itu ada bajalan, dikagum-kagumkan oleh malaikat. Lalu diperhadapkan sama Allah. Sesudah itu Allah perintah, tulis namanya di Illiyin. Mana itu Illiyin? Jadi ini alam dunia. Kemudian ada alam penulisan roh-roh manusia yang meninggal. Yang paling di atas namanya Illiyin, tempat orang-orang yang mulia, tempat orang-orang yang ahli ibadah. Kalau orang yang banyak dosa, maka keluar kemari dari roh, dari jasad, TKP kemari, mereka membawa kain kafan diambil dari dalam neraka yang begitu busuk sekali. Jadi kain kafan itu busuk sekali, Bapak. Kemudian setelah keluar kamar itu roh langsung ditangkap oleh malaikat azab. Beda dia. Kalau roh yang bagus malaikat rahmat. Kalau roh diambil oleh malaikat azab, diambil, dibungkus dengan kain kafan yang busuk, diambil dari api neraka. Sesudah itu dibawa menghadap Allah. Allah bilang, jangan kau teruskan hamba ini, tulislah namanya di permukaan bumi yang paling bawah sekali, Bapak. Jadi bumi ini kan dia terdiri dari 7 lapis tanah ke bawah. Di bawahnya ada sijin. Ada sijin yang dikatakan oleh Nabi, roh-roh yang banyak dosa akan ditulis di tempat yang paling bawah. Subhanallah. Nanti sesudah ditulis baru dimasukkan ke kubur ulang. Itu yang saya bilang tadi. Ketika kita pergi ke kubur, sesudah itu kita pulang, habis doa baru pulang, iya tuh. Ketika kita pulang, telapak kaki kita, padahal telapak kaki kita, mana kita bisa mendengar telapak kaki? Paling samar-samar bisa didengar orang. Tapi yang meninggal sangat dia dengar betul, itu orang yang berjalan.
Jadi dia dengar Rasulullah bilang setiap langkah orang yang menghantarkan orang yang meninggal. Ketika orang pulang, mereka pulang, kaki-kaki mereka itu waktu pulang didengar oleh orang yang meninggal. Subhanallah. Makanya Rasulullah bilang waladun sholihun yad'ulah. Jadi kalau mama mati meninggal, papa meninggal, maka doakan. Jadi doa ini dianjurkan Nabi. Nggak usah bicara hilafiyah Pak. NU Muhammadiyah nggak usah. Karena Muhammadiyah juga berdoa. NU berdoa. Ya cuma mungkin pelaksanaan yang beda. Kalau Muhammadiyah tidak pakai tahlil, kalau NU pakai tahlil. Oke lah, siap. Yang penting doa. Cuma saya paling tidak suka ada yang baca ceramah, basinggung-singgung orang baca tahlil. Saya paling tidak suka. Mau lihat orang baca ceramah sekarang ini kan beda-beda. Ada orang yang berhitung hulul mola, orang baca tahlil, tata dia terus. Mau kagak protala letak apa? Tidak boleh. Malah ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada dalil ketika kita berdoa di kubur? Apakah ada dalilnya? Ada sahabat Nabi yang meninggal namanya S.AG bin Mu'az. Kalau S.AG bin Mu'az itu panglima tentara kaum Ansor. Jadi kaum Ansor dia memiliki bala tentara, panglimanya dia itu yang membantu Nabi dalam berjihad di jalan Allah, namanya S.AG bin Mu'az. Ketika S.AG bin Mu'az meninggal, aras saja bergetar. Betul. Tapi ketika S.AG bin Mu'az dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditambung dengan tanah, maka Nabi melihat Bapak Ibu, dia ke sana ke dalam, ternyata S.AG bin Mu'az sementara dihimpit oleh kubur. Disitulah Nabi duduk di atas, di kepala, di bagian kepala, kan ini kubur. Nabi duduk di kepalanya begini, lalu dia berdoa 3 kali. 3 kali dia berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru sahabat juga bapak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sahabat juga Subhanallah, Subhanallah. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nah itu tahlil itu. Baru sahabat Allah bapak itu la ilaha illallah, la. Makanya dulu saya di pesantren Al-Khairat, kita kalau dulu zikir tahlil itu pakai versi Arab. Ada versi Arab. Versi Arab itu gini. Kan yang mendirikan pesantren itu masih turunan cucu Nabi Muhammad yang ke-35. Namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau dari Yaman. Nah, dia didirikan pesantren. Saya sekolah di situ 6 tahun. Kalau zikir Arab, wafdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Versi Arab. Kalau Arab itu, kalau Gorontalo punya kan lain. Memang cerita iya gagah. Itu tidak salah, tidak salah. Karena yang keluar kemari tetap la ilaha illallah, tidak ada masalah.
Cuma memang beda irama ini. Kalau saya lihat, cuma irama saja yang beda. Kalau Arab, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok beda irama? Silakan, tidak masalah. Mau pakai versi Arab, silakan. Mau pakai versi Gorontalo, silakan. Mau pakai versi Muhammadiyah, silakan. Yang penting doa. Ustaz, baru apa yang bikin selamat orang di kubur? Doa. Yang jangan putus. Hablum minallah wa hablum minan. Ini dia. Saya senang sekali sore ini banyak sekali orang. Terima kasih Pak Bu. Dan saya doakan semua yang hadir ini. Full ini Pak Bu. Saya doakan semua yang hadir ini. Insya Allah Allah balas dengan kebaikan dunia akhirat. Amin. Banyak sekali orang Pak Yaya. Luar biasa. Ya Masya Allah. Senang. Jadi begini Pak Bu ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, itu yang bikin selamat di kubur. Baru yang bikin hancur dunia ini tidak. Satu munafik. Baru orang munafik ini di mana-mana ada, di kantor-kantor ada, semua ada. Baru yang kedua orang yang berhati busuk. Baru yang ketiga pandang enteng orang. Kalau mau lihat ini dunia gagal. Cuma yang bikin hancur itu. Satu munafik. Ini munafik kan paling jahat. Munafik itu pilih helat supaya lihat. Dia pilih hibaya letak munafik itu. Ya, boga gapolo talawa apa? Karena kakak ibu deh. Orang munafik itu cuma baku dapat dengan orang bagus, bercerita gagah. Kita orang mau kasih tinggal kamari, kita orang yang dia hina-hina, kita orang yang dia jelek-jelekkan, kita orang yang dia bicara-bicara. Rasulullah bilang itu orang munafik. Orang munafik itu kalau baku dapat asik. Tapi kalau kita mau kasih tinggal kita yang dia hina-hina. Rasulullah bilang orang munafik di hari kiamat dia punya tempat di dalam neraka yang paling bawah. Coba bayangkan Pak. Baru yang kedua hatimu. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, hati busuk itu yang bagaimana kesan? Yang pamangiri. Tidak suka melihat orang senang, tidak suka melihat orang berhasil. Sedangkan orang bagi motor itu enggak dia yang sakit pun. Dia pedoi kanan bete apa? Biar dia kasih habis dia pedoi ini. Oh di Gorontalo ini tantukin apa? Tidak suka melihat orang senang. Baru paling suka mbak urus-urus orang urusan. La ilaha hati busuk. Makanya Rasulullah bilang orang yang punya hati busuk maka di hari kiamat minumannya campuran darah dan nanah. Coba Bapak Ibu, di hari kiamat ketika kita meninggal, orang yang punya hati busuk itu minumannya campuran darah dan nanah. Ya, ada yang bertanya pasal bagian Ustaz dalam ngomong-ngomong itu. Memang kan di Gorontalo ini ulawal parkolong. Semua bilang kasana kan meminum darah dan nanah. Lagi dia mau tanya malah pakai las. Pilih mata ulo deh. Di sana tidak ada galas, oh di sana dorong. Ada satu dorong, masih ada miliaran dorong. Dan guru ada putih ulo mati.
Subhanallah. Lalu yang ketiga, pandang enteng orang. Saya pernah dakwah di Manado. Jadi ada orang bertanya begini, Ustadz Bentor, ini Ustadz Bentor kalau berdakwah tidak pernah nyinggung-nyinggung orang mabuk, kenapa? Memang dari dulu saya begini Pak Bu, tidak mau singgung orang mabuk. Jawaban saya cuma satu, jangan sok suci, jangan pandang enteng orang. Banyak orang minum, lama-lama dia jadi ahli sholat. Banyak orang yang dulu minum-minum di pinggir jalan, lama-lama justru dia yang ahli ibadah. La ilaha. Ajak orang bukan diejek. Kalau saya tinggal di Tanggida, Al-Ansor, di kompleks saya dulu banyak orang pemilih, banyak. Tapi sekarang berubah. Mereka yang jadi ahli ibadah, mereka yang sudah jadi ahli sholat, malah yang muajin 4 orang itu, dulu dia kalau minum, aduh, sampai putus di pinggir jalan, tak tidur di aspal dulu. Sekarang dia yang muajin di masjid. Pegangan itu suara, masya Allah, gagas sekali. Ada yang bertanya pas saya, Ustaz, kenapa orang pemabuk itu kalau muajin di suara gagas? Saya bilang ke sana kekuatan lebih narasi itu. Artinya pinarasi sebagai duluan, baru lama-lama dia bertobat. Ketika dia bertobat turun hidayah, turun hidayah, jadilah dia jadi orang yang ahli sholat. Alhamdulillah. Makanya di Huangotu kan Ustadz Bendor ini sudah dilantik jadi lurah di kelurahan Huangotu ini. Saya kan guru. Ustadz Bendor ini kan guru SMP 1 Kota Gorontalo lama. Kedua SMP 15 Siendeng. Ini saya lihat dari Ar-Rahman ini Siendeng. Ini luar biasa. Ada juga yang dari Pahun Tua, Pak Haji, dari Masjid apa ini, Al-Falah, luar biasa. Daeng, ini luar biasa. Jadi asik. Di sini saya sementara menyiapkan sementara pembangunan masjid. Dan insya Allah itu saya jadikan menjadi pusat taman pengajian khusus preman. Ya, jadi saya mau kumpul orang yang minum semua di ruang kota. Iya, baru mengaji gratis. Saya yang pimpin. Jadi ada satu orang pergi di kantor. Ayah, kan belum selesai ini masih sementara jalan. Ayah, Ustaz, mau kasih taman pengajian 4 orang. Iya. Cuma dia terbuka. Ayah, saya mau suka mengaji, bos setengah mati mau kasih tinggal minuman saya. Dia terbuka. Baru dia tanya pas saya, ayah, boleh saya mengaji biar cuma 14 gitu ayah. Pilih nanti tidak apa, yang penting mengaji. Iya mengaji. Udah, nggak apa-apa. Ayo. Lama-lama itu mau hilang. Jangan pandang enteng. Siapa yang punya harta yang banyak? Bapak Ibu, ini yang bikin selamat di kubur. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga harta. Kalau ada doi kita orang bangun masjid, Pak. Bangun masjid. La ilaha. Asik. Jadi kita orang hidup. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia juga baik. Kita berdoa yang hadir sore ini insya Allah menjadi golongan yang husnul khotimah.
akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahu musta'an wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.